Hai 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 hai. Halo sahabatku seperjuangan. Pada tahun 1955 sampai tahun 1975 terjadinya Perang Vietnam atau yang biasa disebut juga sebagai Perang Indochina Kedua. Di saat yang bersamaan, pertempuran ini juga bagian dari Perang Dingin yang melibatkan dua kubu ideologi besar yakni komunis dan Seato. Pasalnya, baik Vietnam Selatan ataupun Vietnam Utara mempunyai negara pendukungnya masing-masing. Vietnam Selatan ini didukung oleh negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina. Sedangkan negara yang menjadi kubu Vietnam Utara dalam Perang Vietnam adalah Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba yang berideologi sebagai kubu komunis. Pertempuran yang berlangsung selama 2 dekade ini diperkirakan menimbulkan total lebih dari 3 juta korban jiwa. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya jempolnya, dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Sejak pertengahan abad ke-19, Vietnam telah menjadi daerah jajahan Prancis. Pada tahun 1941, Ho Chi Minh yang merupakan seorang negarawan Vietnam dan tokoh revolusi yang terinspirasi dari semangat komunisme Cina dan Uni Soviet membentuk Viet Minh. Viet Minh sendiri adalah sebuah liga yang terdiri dari para nasionalis dan kelompok komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam. Perlawanan Viet Minh pun berhasil mengusir Prancis pada bulan Agustus tahun 1945. Melihat kekosongan kekuasaan, pada tanggal 2 September tahun 1945, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam atau RDF, di mana ia menjabat sebagai presiden pertama. Namun, karena Prancis datang kembali ke Vietnam pada tahun berikutnya, akhirnya terjadinya Perang Indochina pertama atau Perang Prancis dan Vietnam pada tanggal 19 Desember tahun 1946. Perang antara Prancis dan Vietnam sendiri diakhiri dengan Perjanjian Jenewa pada tanggal 21 Juli tahun 1954, yang salah satunya menyatakan untuk membagi Vietnam menjadi 2 wilayah, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara sendiri dikuasai oleh Ho Chi Minh dengan ibu kota di Hanoi. Sementara Vietnam Selatan dikuasai oleh Kaisar Baudouin dan Perdana Menteri Ngo Dinh Diem dengan ibu kota di Saigon. Dan setelah negara tersebut terpecah, Ngo Dinh Diem mengalahkan Baudouin dalam suatu referendum dan memproklamasikan Republik Vietnam pada bulan Oktober tahun 1955, serta mengangkat dirinya sebagai kepala negara. Sementara itu, di Vietnam Utara, pemerintah RDF mengumumkan konstitusi yang berkarakter komunis. Tapi, sebenarnya Ho Chi Minh dan Ngo Dinh Diem sama-sama ingin menyatukan Vietnam, tetapi keduanya terhalang ideologi yang mereka yakini. Ho Chi Minh ingin menjadikan Vietnam sebagai negara komunis, sedangkan Ngo Dinh Diem ingin membangun negara Vietnam ala Barat. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya Perang Vietnam atau Perang Indochina Kedua antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dimulai pada tahun 1955, ketika Presiden Dwight D. Eisenhower menjanjikan dukungan kepada Vietnam Selatan demi memerangi sekutu negara Uni Soviet. Hal ini dilakukan karena Amerika Serikat sangat takut dengan efek domino, di mana apabila Vietnam menjadi negara komunis, maka negara-negara di Asia Tenggara dikhawatirkan akan mengikutinya. Dengan pelatihan serta peralatan dari militer Amerika Serikat dan CIA, pasukan keamanan Ngo Dinh Diem segera menindak para simpatisan Viet Minh di selatan, yang disebut sebagai Viet Cong atau Komunis Vietnam. Di dalam operasinya, pasukan Vietnam Selatan menangkap sekitar 100.000 orang, banyak di antaranya disiksa dan dieksekusi secara brutal. Dimulai pada tahun 1957, Viet Cong dan penentang rezim Ngo Dinh Diem mulai melawan balik. Pada bulan Desember tahun 1960, mereka kemudian membentuk Front Pembebasan Nasional atau FPN. Meski sebagian besar anggota FPN bukan komunis, tetapi Amerika Serikat tetap menganggapnya sebagai boneka Vietnam Utara.
Kekuatan Amerika Serikat di Vietnam Selatan. Pada tahun 1961, tim yang diterjunkan Presiden John F. Kennedy menyarankan agar Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer serta ekonomi untuk membantu Ngo Dinh Diem dalam menghadapi ancaman Viet Cong. Dan pada tahun 1962, pasukan Amerika Serikat yang berada di Vietnam Selatan telah mencapai 9.000 tentara. Di tahun-tahun setelahnya, situasi terus memanas dan Presiden pengganti John F. Kennedy juga melakukan hal yang sama. Pada bulan November tahun 1967, pasukan Amerika Serikat yang diterjunkan ke Vietnam Selatan telah berjumlah 500.000 tentara, di mana 15.000 diantaranya tewas dan 100.000 lainnya mengalami luka-luka. Korea Selatan, Thailand, Australia, dan Selandia Baru juga mengerahkan pasukan untuk berperang di Vietnam Selatan, meski dalam skala yang jauh lebih kecil dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Vietnam Utara memperkuat pertahanan udaranya dengan dukungan dari Cina dan Uni Soviet. Kecaman internasional terhadap Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, banyak pasukan Amerika Serikat yang meragukan pemerintahan negaranya sendiri. Bahkan, keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam ditentang oleh rakyat Amerika karena telah menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis terhadap tentaranya sendiri. Antara tahun 1966 hingga tahun 1973, gerakan anti-perang dan protes besar baik di Vietnam ataupun di Amerika Serikat bermunculan. Para demonstran yang melakukan aksi di luar gedung Pentagon menyuarakan bahwa warga sipil telah menjadi korban utama dan Amerika Serikat hanya mendukung kediktatoran di Saigon. Mereka menuntut agar tentara Amerika Serikat segera ditarik dari Vietnam. Alhasil, pada tahun 1968, usulan Amerika Serikat untuk berunding disambut baik oleh Vietnam Utara, dan kedua kubu melakukan perundingan di Paris. Akan tetapi, perundingan itu menemui jalan buntu. Setelah Presiden Richard Nixon mulai menjabat pada tahun 1969, Amerika Serikat kembali melakukan manuver yang semakin memperparah kekejaman perang di Vietnam. Hal itulah yang kemudian menimbulkan kecaman internasional terhadap Amerika Serikat, karena suasana perang di Vietnam sudah tidak terkendali lagi. Akhir dari peperangan di Vietnam. Selama bertahun-tahun menghadapi perang, Vietnam Utara sebenarnya sadar bahwa kemungkinan mereka untuk mengungguli Selatan yang didukung tentara dan peralatan militer serba canggih Amerika Serikat sangatlah kecil. Meskipun mendapat bantuan dari Cina dan Uni Soviet, perlawanan mereka pun selalu dapat dipatahkan oleh Amerika Serikat dengan mudah. Kendati demikian, situasi berubah pada bulan Januari tahun 1973, ketika Amerika Serikat dan Vietnam Utara akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian itu secara resmi mengakhiri permusuhan terbuka antara kedua negara, dan Amerika Serikat segera menarik pasukannya karena demonstrasi anti-perang semakin intens yang dilakukan di negaranya sendiri. Namun, setelah kekalahan Amerika Serikat di Perang Vietnam, pertempuran antara Vietnam Utara dan Selatan masih berlanjut hingga tanggal 30 April tahun 1975. Hari itu, pasukan RDF merebut Saigon kemudian menamainya kota Ho Chi Minh. Setelah Vietnam Selatan menyerah, Perang Vietnam pun berakhir. Dengan begitu, Vietnam Utara menjadi pemenang dalam perang di Vietnam. Dampak dalam peperangan di Vietnam. Secara resmi, Perang Vietnam berlangsung dari tanggal 1 November tahun 1955 hingga tanggal 30 April tahun 1975. Selama 2 dekade, perang ini diperkirakan menewaskan lebih dari 3 juta orang, termasuk lebih dari 58.000 orang Amerika, dan lebih dari 2 juta korbannya adalah warga sipil Vietnam. Sedangkan 3 juta korban lainnya mengalami luka-luka, dan 12 juta penduduk Vietnam terpaksa mengungsi. Tidak hanya itu, peperangan ini telah menghancurkan infrastruktur dan ekonomi Vietnam. Setelah pasukan komunis memenangi peperangan pada tahun 1975, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara resmi disatukan sebagai Republik Sosialis Vietnam pada tahun berikutnya. Kendati demikian, kekerasan sporadis masih berlangsung selama 15 tahun berikutnya. Perang Vietnam ini juga berimbas pada Amerika Serikat yang menghabiskan lebih dari 120 miliar dolar untuk berperang. Pengeluaran dana besar-besaran itu menimbulkan inflasi yang diperburuk dengan krisis minyak di seluruh dunia.
Baiklah, video kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.